توضحوا ببعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام، مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثانيا، صلوات وسلام على حبيبنا المصطفى على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور أو إلى صراط مستقيم. Di hadal yaum saya ingin membahas tema yang sangat penting, yaitu keutamaan dari Al-Quran dan alasan mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan keselamatan. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185 pada juz kedua halaman 28, halaman sebelah kiri bagian ke tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang batil. Dari ayat ini para hadirin sekalian, kita dapat memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya kita sebagai umat Islam diberikan kitab suci Al-Quran yang dapat kita jadikan sebagai pegangan hidup, pedoman hidup hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telah lebih dalam tentang keutamaan Al-Quran dan hubungannya dengan bulan Ramadan. Adapun yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran bukan sekedar kitab yang kita baca, ia adalah petunjuk hidup yang sempurna, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Ibadah membaca Al-Quran juga selalu kita harus lakukan setiap harinya, karena dari membaca Al-Quran lah kita dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Rabbul Alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Dan juga dalam setiap ayatnya terdapat pelajaran dan hikmah-hikmah yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran dapat juga menjelaskan apa yang baik dan yang buruk bagi kita, serta cara hidup yang benar menurut syariat agama Allah. Ketika kita telah membaca dan memahami Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan hidup yang jelas. Yang kedua, Ramadan sebagai bulan pengampunan dan peningkatan ibadah. Bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk memperbanyak ibadah, termasuk juga dalam membaca Al-Quran. Puasa dapat membuat kita menahan diri dan bersabar. Dalam bulan Ramadan inilah setiap amal kebaikan, termasuk juga membaca Al-Quran, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen Ramadan sendiri juga memberikan waktu kita untuk lebih fokus pada ibadah dan membaca Al-Quran. Ketika kita berpuasa, kita memiliki waktu yang lebih untuk merenung dan memahami setiap ayat yang kita baca. Yang ketiga, pahala dari membaca Al-Quran. Wahai saudaraku sekalian, betapa besar pahala yang dijanjikan bagi mereka ketika kita telah membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW,
Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan diberikan satu kebaikan, dan setiap dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak ingin membaca Al-Quran, terutamanya pada bulan suci Ramadan. Setiap huruf yang kita baca membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap ayatnya menjadi pelindung bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menghayati makna-makna dari Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar melafalkan huruf-hurufnya, tetapi kita juga perlu menghayati maknanya. Merenungkan setiap ayat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan setiap hari adalah hal yang baik. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketika kita telah memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, maka insya Allah kita akan menemukan jalan hidup yang benar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.